Izin saya taruh nama dia Irfan Maulana Sudibyo, NIT 202041191 Prodi MTP 3A. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menjelaskan atau mengenalkan sedikit mengenai nama dan fungsi peralatan operasi pada kereta rel diesel hidrolik. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa pengoperasian KRDH ialah suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administratif, baik administratif umum, administrasi teknik, pemeriksaan KRDH, baik dalam kondisi mati hingga KRDH itu posisinya hidup atau siap operasi. Kemudian di sini juga dijelaskan mulai dari proses start dan mematikan engine KRDH, mengemudikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugas operasi KRDH tersebut. Di dalam lingkup komponen KRDH ini ada namanya master control atau pengendali utama. Master control seperti gambar ini disebut master control. Master control sendiri adalah beberapa peralatan yang digabung menjadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis. Peralatan tersebut adalah suatu peralatan yang berfungsi dapat digunakan sebagai pengatur tenaga, pengatur pengereman, dan peralatan deadman. Kemudian untuk pengendali di sini ada yang namanya gagang tenaga. Gagang tenaga seperti halnya master control tadi. Master control dapat digunakan sebagai powering atau pemberi tenaga ketika kereta ini hendak dioperasikan atau berjalan. Kemudian gagang pembalik arah atau reservoir. Reservoir di sini digunakan untuk menentukan arah gerak KRD atau KRDH tersebut, baik itu ke arah depan maupun ke arah belakang. Di sini pembalikan arah atau reservoir menjadi kunci untuk menentukan arah. Kemudian ada komponen kunci kontak atau yang kita ketahui sebagai master key. Master key ini juga sebagai komponen utama ketika KRD atau kereta ini hendak dioperasikan karena untuk menggerakkan kereta posisi kunci kontak atau master key ini harus berada di posisi on di sini. Kemudian ada juga namanya gagang pengereman hidrolik. Gagang pengereman hidrolik digunakan ketika kereta ini sedang berada di lintas, dalam artian sedang melayani operasi kereta, sehingga gagang pengereman hidrolik ini digunakan untuk menghentikan atau mengurangi laju kereta. Adapun gagang deadman, gagang deadman ialah perangkat di mana digunakan sebagai pengaman ketika kereta ini berjalan di lintas, dalam artian sebagai penguat ataupun indikasi bahwa masinis di sini dalam keadaan sadar dan juga dalam kondisi baik ketika kereta. Gagang deadman di sini dioperasikan dengan biasanya jempol jari tangan. Kemudian peralatan pengaman layaknya gagang deadman, peralatan pengaman ini sebagai KRD berada di lintas. Kemudian ini harus dioperasikan 50 detik frekuensinya sama dengan gagang tadi dengan lama penggunaan selama 5 detik dan dalam jangka waktu 50 detik ke depan, frekuensi 50 detik ke depan, peralatan dan juga gagang ini harus dioperasikan kembali. Biasanya peralatan pengaman ini berupa pedal di bawah kaki masinis. Nah, ini tadi yang saya bilang gagang tenaga. Gagang tenaga baik ada 4 kecepatan, ada kecepatan
operasional power ring 1 hingga power ring 4. Untuk gagang pengereman hidrolik ada 7 percepatan, 7 step dengan 1 sampai 6 untuk penggunaan service brake, dan handle atau tuas ketujuh itu digunakan ketika emergency brake hendak dioperasikan. Nah, gagang deadman di sini penggunaannya dengan cara ditekan ke bawah untuk memastikan bahwa di sini posisi masinis dalam kondisi sadar ataupun baik dalam mengemudikan atau mengoperasikan kereta tersebut. Kemudian ada gagang reservoir atau pembalik arah. Di sini ada tiga pilihan, yakni maju, netral, dan mundur. Maju dilambangkan dengan huruf F, netral dilambangkan dengan huruf N, dan untuk pilihan mundur dilambangkan dengan huruf N. Ini digunakan ketika hendak menentukan arah gerak dari kereta tersebut. Kemudian ada kunci kontak atau master key. Master key di sini digunakan untuk mengoperasikan atau menjalankan kereta tersebut. Jadi master key ini harus dalam posisi on untuk dapat bergerak di atas lintas. Kemudian ada peralatan pengaman. Peralatan pengaman ini seperti yang saya jelaskan di awal, ada deadman, baik itu di area jari tangan dan juga di area pedal kaki. Peralatan pengaman ini gunanya sama, yakni untuk memastikan bahwa masinis di sini dalam kondisi sadar dan dianggap siap untuk melayani atau mengoperasikan sarana kereta api. Nah, di sini kita lanjutkan dengan peralatan pengereman udara tekan. Peralatan pengereman udara tekan meliputi beberapa peralatan, di mana masing-masing peralatan mempunyai fungsi dan kegunaan. Adapun peralatan tersebut antara lain automatic brake valve atau gagang pengereman udara dan emergency brake valve atau kartu pengereman darurat. Untuk automatic brake valve ini digunakan ketika kereta ini sedang melayani atau service brake, melayani penumpang di sini dalam artian membawa rangkaian. Sedangkan emergency brake digunakan ketika kereta sedang mengalami kondisi darurat. Kemudian kita berlanjut ke pengereman hidrodinamik. Nah, di pengereman hidrodinamik ini dijelaskan media pengereman dengan hidrodinamik hanya efektif digunakan pada kecepatan kereta masih tinggi, dan apabila kecepatan sudah rendah, pengereman sudah tidak efektif lagi dan harus dibantu dengan pengereman sistem pneumatik. Tadi yang saya jelaskan terdapat 7 tingkatan, yakni 1-6 disebut pengereman gradual atau bertahap, dan tingkat ke-7 ialah pengereman darurat atau emergency. Kita lanjut. Pengereman hidrodinamik atau biasa digunakan ketika kereta ini parkir. Parking brake atau pengereman hidrodinamik termasuk pengereman pneumatik pada saat kereta hidup dan rem parkir tidak dikerjakan. Maka silinder rem terisi udara sehingga penekan pegas pada tread brake, yang pada akhirnya rem blok terlepas dari roda yang berakibat rem terlepas di sini. Kita berlanjut ke instrumen meteran. Ada beberapa instrumen meteran di meja pelayanan masinis, antara lain mer reservoir dan brake pipe. Kemudian ada komponen brake cylinder atau cylinder brake disebut. Ada juga instrumen voltmeter, ada meter bahan bakar,
adapun instrumen speedometer, dan yang terakhir ada instrumen ampere meter. Untuk instrumen terakhir ataupun instrumen yang ada di meja pelayanan ada namanya lampu indikator. Lampu indikator ialah lampu peringatan pada masinis bahwa peralatan tersebut sedang bekerja. Peralatan yang diindikasi oleh lampu tersebut antara lain, yang pertama pintu kanan terbuka, yang kedua pintu kiri terbuka, yang ketiga ada footstep kanan bekerja, keempat ada footstep kiri bekerja, aspek 5 master control 1 on, keenam master control 2 on, aspek ke-7 master control 1 gangguan, ke-8 master control 2 gangguan, aspek ke-9 ialah baterai, ke-10 rem parkir bekerja, ke-11 deadman bekerja, 12 engine bekerja, dan yang terakhir engine mati. Di sini ada juga membahas mengenai saklar dan tombol. Saklar dan tombol di panel pelayanan masinis ada beberapa instrumen. Saklar dan tombol ini berfungsi untuk mengerjakan peralatan kendali antara lain saklar lampu, tombol pembersih kaca, tombol pintu, tombol footstep, tombol klakson, tombol pengatur sirkulasi udara atau fan, tombol pengatur suhu udara atau AC, tombol engine start, tombol engine stop, reset, baterai, dan tombol lampu semboyan. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan mengenai nama dan juga fungsi komponen instrumen di meja pelayanan KRDH. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.